ke koa yu. Halo semuanya, jadi balik lagi ke Bufan Project bersama gua Bumus di sini. Jadi sekarang gua lagi ada di Koaoyu nih, Koaoyu Coffee. Dan gue sekarang udah bersama 3 barista dari Koaoyu nih. Oke. Boleh tahu nama-namanya siapa aja nih, Kak? Gue Hasan. Gua Farid. Alif. Kaesan, Bang Farid sama Bang Alip ya. Itu umurnya berapa sih, Kak? Umurnya berapa? Oh, gue 20. Sama sih 20. Rahasia. Kenapa tuh? Kenapa? 20. You can 20 tambah 20 lagi ya? Banyak. Oh, banyak pokoknya. Nah, lu kan semua nih barista, Bang. Kan, Kak? Ya. Boleh tahu nggak kenapa lu pengen jadi barista? kalau awalnya sih emang suka diajak sama teman nongkrong di coffee shop. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung terjun aja gitu ke dunia kopi. Oh, jadi awalnya nongkrong terus tiba-tiba aduh pengen nih barista gitu. Dibilang pengen sih enggak, Sombong amat. cuman malah waktu itu nyokap punya teman ada di coffee shop juga. Terus ya udah coba aja masuk situ. Ya udah sekalian belajar dikit 2 bulan. Terus gue cabut pindah. Oh, ibaratnya Baru diseriusin. jadi nyaman lah ibaratnya gitu ya. Iya. Kalau lu sendiri gimana, Bang? Kenapa pengen jadi barista? Kalau gue sih lebih ke diajak sih sama temen. Ada salah satu dia ngajakin gue untuk masuk ke salah satu kafe juga di daerah Depok. Ya setelah itu kayak nyaman aja langsung nyaman. Kalau Bang Alip gimana nih? Gua biar sama ya, jawabannya diajak juga. Enggak. Nyoba aja sih, maksudnya seneng aja kan. Penasaran sih, awal mulanya berangkat dari penasaran, maksudnya gimana sih industri kopi yang gitu-gitulah. Lebih ke penasaran dari dunia kopi, jadi terus terjun terus. Nyelam terus. Kecebur terus awalnya kecebur terus lama-lama nyelam. Gitu. Udah terlanjur basah. Ya udah basahin lagi gitu ya. Tapi dari sebelumnya itu lu memang pencinta kopi apa gimana sih, Kak? Gue nggak Sombong amat. Jadi emang cuma nongkrong doang? nongkrong doang. Terus waktu itu teman bilang kan, ada yang bilang nih kopi satu ada rasanya kayak gini. Terus teman yang B bilang kopi rasanya kayak gini, jadi beda-beda. Terus masa sih, yaudah baru. Berarti emang bukan pecinta kopi awalnya, terus jadi penasaran. Iya. Oke. Kalau lu gimana, Bang? Sama sih gue awalnya juga kagak ada pikiran untuk kopi kan, soalnya jurusan dari sekolah kan kagak ada hal kayak gitu, jadi berbeda aja. Itu aja. Berarti Bang Alip sama Kak Haisen nggak pencinta kopi dong? Iya. Sebelumnya, tapi sekarang sering berjalannya waktu jadi suka nggak? Kecebur, udah kecebur ya pantang tanggung. Bang Alip gimana nih? Memang pecinta kopi apa gimana sih? Enggak, konsumsi tapi bukan yang cinta gitu sih, maksudnya cuma ya konsumsi aja, sekedar konsumsi aja terus. Sombong amat. Kalau boleh tahu nih, Kak, lu udah berapa lama sih di dunia kopi itu, berapa lama? Udah setahun lebih sih. Setahun lebih. Iya. Kalau Bang Farid Sama sih setahun lebihan. udah lama ya. Bang Alip? Gua itu mulai masuk ke industrinya itu, maupun asal dulu maksudnya belum ini banget, mulainya startnya itu 2016. Berarti 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu. Keren. Tapi itu nggak dari 2016 kopi, terus enggak, gua ada Selingan. ada seling, maksudnya nggak kopi doang. nggak kopi doang gitu, maksudnya kayak awal mulai ikut terus habis itu vakum, terus tetap masih konsumsi, maksudnya cuma nggak ngedeketin industrinya, jadi bolong-bolong lah, nggak full. Nah, ini kalau boleh tahu nih, lu di samping barista itu ada kesibukan lain nggak atau apa gitu? Kalau untuk sekarang sih belum. Mungkin tahun depan setelahnya baru. Baru ada kesibukan lain. Iya. Kalau boleh tahu apa tuh? Kuliah atau apa gitu. Kuliah. Oh, kuliah. Kalau Sama Bang sih. kuliah juga, Kok kuliah juga tuh? tapi nggak sekarang. Enggak, tahun depan boleh. Kalau Bang Alip? Kuliah, oh enggak. Kalau gua selain di sini juga desainer, graphic designer.
Nah, lu kan berarti ada desainer sama barista. Nah, itu lu membagi-bagi waktu buat keseharian lu gimana sih? Ya ngebaginya sih gimana ngaturnya, maksudnya skala prioritas aja sih, kapan harus ngerjain yang ini, kapan yang harus yang ini. Mana yang harus diburu-buruin, mana yang enggak gitu. Jadi balik lagi kayak deadlineer, bisa dibilang deadlineer gitu lah ya. Goblok. Kayak tugas mana yang harus diselesaikan dulu gitu. Iya sih, kurang lebih di ngelis sih. Ngelis apa aja yang harus dikerjain. Baru dari situ bisa, oh berarti yang ini dulu yang harus gua kerjain, yang ini. Ngelis. Siap. Nah, gue mau nanya nih. Blur. Oh, enggak. Oh, kirain ke gua ngeblur. Gue mau nanya nih Bang Ya Allah. dan Kak, pengalaman terburuk dan terindah selama lu menjadi barista. Bolongin showcase. Apa? Bolongin showcase. Lu bolongin cok ya? Jangan bolongin di sini ya. Waduh. Jangan. Itu pengalaman terburuk tuh. Terburuk. Ngebolongin apa tadi? Showcase. Buat Kulkas yang Oh, kulkas. pintanya apa? Transparan. Bolongin terus lu disuruh ganti apa gimana? Ganti tetep, cuman bagi Ya, dua bagi. sama atasan. Oh, kirain lu langsung udah lu ganti. Enggak. Kalau pengalaman terindahnya apa tuh? Pengalaman terindahnya banyak. Kayak sederhana sih, kayak misalnya mulai 2,000 years later. udah bisa ngelate yang basicnya, itu udah seneng banget sih. Berarti ibaratnya dapat ilmu baru, itu pengalaman terindah lo ya. Iya. Kalau Bang Farid gimana nih? Pengalaman terburuk dan terindah selama menjadi barista. Apa ya? Gue sih lebih ke arah mesin kopinya sih. Mesin kopi kan cipratan air panasnya itu tuh sering itu kena. Sama kena listrik. Iya, strum lucu. Oh my god. Tuh. Gak jadi dah gue jadi barista. Skip. Udah sih itu aja sih paling buruknya. Pengalaman indahnya berarti. Paling indahnya ya dapat ilmu baru, ngelatih, ngobrol-ngobrol sama pencinta kopi yang lain, saling sharing. Bang Alip gimana pengalaman buruk dan pengalaman indahnya? indah dulu atau buruk dulu nih? Kalau indahnya bisa relasinya, maksudnya ketemu banyak orang baru, terus menghubungkan ke orang-orang baru sih, itu yang paling menyenangkan di industri kopi. Ngobrol pas lagi habis bikinin kopi kan biasanya ada obrolan-obrolan, itu menyenangkan sih. Ketemu orang sih, sebenarnya ketemu orang yang menyenangkan. Terus kalau buruknya nggak ada orang yang datang. Oh, kalau sepi gitu Bang. Iya. Tapi kadang kebanyakan orang juga kalau lagi barista nih, kalau customer sepi tuh kadang seneng gak sih? Kayak aduh nggak capek gitu. Tapi pas sudah kelar, aduh nggak ada duit gitu. Kalau gue pribadi, karena ikut kecipratan dari keuntungan, jadi ya sedih lah karena nggak dapat keuntungan. Tapi kalau mereka berdua, gue yakin jawabnya bakal sedih juga karena di depan gue. Kalau di belakang senengnya kalau sepi ya. Mungkin senang. Enggak juga sih kalau bukan sepi banget. Sepi mah banget sih ya bete juga sih, gabut. nggak ngapa-ngapain. Sedeng lah ya, sedeng. Sedeng lah. Keren. Diplomatis, jawaban diplomatis. Ini kan di depan Bang Alip aja kali ya. Pernah nggak lu selama lu hidup, lu nyobain menu yang nggak pernah lu lupain? Kayak menu favorit yang pernah lu cobain selama lu hidup? Kopi atau apa gitu? Mana? Gak suka aneh-aneh sih gue. Jadi apa aja gitu, yang penting minum gitu ya. Iya, yang gue ngerti ya gue minum. Berarti belum ada menu yang wah ini selalu gue inget nih gitu. Di sini dulu sih paling menu yang aneh-aneh, pakai santan, pakai lemon, kayak gitu-gitu. Nah dari itu semua yang paling lu suka yang mana? Yang paling gue suka. Yang paling gue suka sebenarnya yang ini, yang pakai santan. Cuman kalau bisa, iya yang gurih. Masih di develop, Cuman, iya butuh perbaikan lah ya. masih butuh perbaikan. Oke. Kalau Bang Farid ada nggak menu yang paling nggak pernah lu lupain gitu? Entah pas lu nongkrong dulu atau pas lu gitulah. Paling kalau ada di kopi sebelumnya tuh, kopi seduhannya ada salah satu beans kopinya tuh enak sih, enak.
terngiang-ngiang lah rasanya lah. Terngiang-ngiang sampai sekarang gitu. Parah. Sampai nggak bisa tidur ya. Parah. Anjim banget gitu. Kalau Bang Alip gimana Bang Alip? Kalau gua menu yang masih ini menu pertama perkenalan gua ke kopi yang ideal ya, maksudnya ideal tuh yang maksudnya diseduh secara proper itu Japanese. Perkenalan pertama sama kopi yang diseduh proper sih waktu itu masuknya dari Japanese sampai sekarang sih, jadi masih Japanese itu kalau gua sotoin ya, V60 dingin gak sih? Iya. Wed. Pinter. Terus ini kan lu udah setahun dan Bang Alip udah mau 4 tahun nih. Pernah nyesel nggak buat menjadi barista? Enggak. Bang Farid gimana? Alhamdulillah sih enggak sih, nyaman sih. Enjoy ya? Enjoy. Bang Alip? karena dia baru setahun. Kalau mau tahu Belum main. ya kalau udah nggak, belum sejauh ini sih belum pernah menyesal sih, maksudnya karena menyenangkan ya, belum pernah sih kalau menyesal mah. Jadi belum pernah nyesel 4 tahun, setahun nggak pernah nyesel. Target kedepannya yang mau lu raih ada nggak? Kalau bisa sih kayak Mas Alif. Wih. Support Kak Kaisen for being Mas Alip. Ya, Oke. Ntar 4 tahun ke depan Kaisen jadi cowok ya. enggak gitu. Oh, nggak gitu. Karirnya. Oh, kalau Bang Farid gimana? Ada target kedepannya yang mau diraih ada nggak? Belum sih saat ini. Masih kosong sih. Masih nggak ada tujuan hidup ya? Belum ada. Bang Alip ada nggak Bang Alip? Ke depan nih. Kedepannya nanti ngebantuin Hazen sama Farid buka kedai. Amin. Kedai warkop. Amin. Semoga terimpikan target-target dari mereka semua ya. Nah, ada nggak orang yang berpengaruh banget bagi lu di dunia kopi? Ada pasti. Kalau boleh tahu nih siapa? Kebetulan yang nge-trainingin gue di sini nih. Oh, gua nggak tahu sih, tapi mungkin mereka tahu ya. Oke, orang itu. Kenapa tuh? Kenapa dia berpengaruh? Semua apa yang dia omongin tuh apa ya? 2,000 years later. Masuk akal gitu. Yang diajarin semua masuk akal, terus nggak susah dimengerti gitu bahasanya juga, sama apa yang diajarin ke gua. Pokoknya semua apa yang diajarin ke gua tuh ya make sense lah. Berarti kalau nggak ada dia, lu nggak mungkin bakal sesukses ini mungkin ya. Bisa dibilang gitulah ya. Iya. Kasarnya. Kalau Bang Farid ada nggak orang yang berpengaruh di dunia kopi? Kalau gue sih orang yang pertama nyeburin gue ke dunia ini sih. Dia yang ngajak, dia yang nge-training, benar-benar nge-training dari nol sampai sekarang tuh dia. Ya gitu dah. Pokoknya Oke. Bang Alif gimana orang berpengaruh gitu. Sebut kan mereka berdua nggak berani sebut nama. Gue boleh sebut nama nggak sekalian? Mungkin bisa buat yang referensi buat yang lain ya. Gue ada namanya Mas Dedi. Doa ibu. Oh iya. Iya. Kedai kopi gerobakan gitu, itu yang ngenalin gua sama kopi yang proper, yang ngajarin gua nyeduh manual, yang bikinin gua Japanese pertama kali. Mas Ded tuh. Berarti dia yang paling berpengaruh nih buat lu ya. Yang bikin lu jadi cinta sama kopi banget gitu ya. Maksudnya kayak Pertemuan pertama sama kopi sih, lebih tepatnya pertemuan pertama sama kopi proper sama yang ngajarin gue. seandainya orang itu nonton weh. Amin, semoga nonton lah ya. Ada nggak pesan-pesan buat dia? Gue cuma bilang makasih sih, terus jangan capek ngajarin gue. Oh, sampai sekarang masih ngajarin dia? Masih. Jangan capek ya. Oke. Bang Farid gimana, orang yang pertama ngajakin itu ada nggak pesan-pesan buat dia? Kalau gue sih sama Jason, kayak makasih lah udah nyeburin gue ke dunia ini dan berhasil buat gue nyaman. Gila, keren banget. Bang Alip nih buat Mas Ded. Nah, ada nggak pesan-pesan buat Mas Ded? Mas jangan begadang terus mas, udah tua.
Rada yang ini tadi rada berharu terharu. Makasih. Jangan begadang. Biar jaga kesehatan. Oh iya, lebih penting ya itu ya, lebih penting. Tingkat sayang tertinggi itu. Terakhir nih, last but not least, Widi. Pesan-pesan buat barista di seluruh Indonesia. Jangan gampang puas sih, soalnya masih banyak banget yang harus dipelajarin. Soalnya kan dunia kopi kan pembelajarannya nggak cuma di situ-situ aja, masih harus banyak yang diulik-ulik lagi, Explore. explore terus. Di atas langit masih ada awan. Betul, Di atas awan. masih ada Ozon. atmosfer ozon. Kalau Bang Parit ada nggak apa namanya pesan-pesan buat barista di seluruh Indonesia? Kalau gue sih lebih kayak lebih memajuin kopi-kopi manual brew sih ke seluruh Indonesia lah kalau bisa, biar nggak anak-anak muda sekarang tuh taunya cuma kopi susu. Gua tuh Bang. Biar juga tahu manual brew, soalnya kan nggak semua kopi manual brew itu pahit, ada yang asam, ada yang manis, kayak gitu-gitu. Oke. Kalau buat Bang Alif ada nggak Buat pesan-pesan pesan ke- barista di Indonesia? Jangan lupa sarapan. Oh iya, Gila. Sarapan. Karena kan biasanya mereka kalibrasi dulu kan. Kalibrasi tuh kayak mastiin espressonya sama-sama seperti stabil atau enggak. Setiap kan pagi-pagi kalau langsung ketemu espresso belum sarapan, gemeter. Jangan lupa sarapan. Gila. Itu memang tingkat kepedulian tertinggi Bang ya. Iya, kesehatan. Oke, mungkin gitu aja Bang. Begitu aja Kak dari gua. Makasih buat waktunya. Sukses terus buat Kak Hazen, Kak Parit dan Bang Alif, dan sukses terus buat Koaoyu. Nah, lu semua jangan lupa buat main ke Koaoyu biar bisa ketemu kakak-kakak keren ini ya. Ya, paling keren dah pokoknya. Ada pesan-pesan nggak buat viewers gua nih, Ede? Jangan lupa ke itu punya lu ya. Oh itu punya dia, punya mereka. Teman-teman kalau mau mampir ke Koayu bisa cek lokasinya di Instagram kami di @koaoyu. Iya, soalnya tadi gue pengen kesini, gue ngeliat maps dan tuh mapsnya masih kesasar, masih ke alamat yang lama. Goblok. Kalau Bang Farid ada nggak pesan-pesan buat viewers nih? Kalau ada viewersnya. Pasti ada dong, masa enggak? Apa ya? Jangan lupa main ke gua biar ketemu gua gitu. Cobain P60 gua yang paling enak. Ya jangan lupa mampir, tipis-tipis aja. Kalau Kak Aisen ada nggak? Apa ya? Paling males kalau dipendekarin sih. Tuh, dipendekarin. Gimana tuh maksudnya tuh? Ada lah ya. Ada, oh gitulah ya. Lu search aja Google ya. Pasti ngerti. Jangan mendekar maksudnya kalau ke Koayu kata Hazen. Jangan mendekar, mendekor aja. Betul buat mendekor pasti. Ya udah, mungkin gitu aja dari gua. Jangan lupa buat main ke Koaoyu. Nah, biar ketemu kakak-kakak ini. Oke, thank you ya Kak. Thank you banget. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah. Gue sekarang lagi jarit malam nih guys ya. Gue lagi mencari-cari hantu. Ya, jadi kira-kira begitulah cerita dari barista coffee shop Koaoyu. Tadi itu ada Bang Farid, Bang Alif, dan Kak Hazen. Itu tuh keren banget tuh mereka tuh. Nah, setelah ini gue bakal pastinya terus menjelajah coffee shop yang ada di sekitar Depok, tepatnya kayak yang lebih deket-deket dulu sih, karena gue nggak mau jauh-jauh. Sombong amat. Terus ini tadi tuh tepatnya ada di deket Cibubur, Radar Auri gitu, deket Radar Auri gitu. Oke. Nah, kalian kalau ada saran gue harus kemana, silakan komen di bawah. Gue harus review coffee shop yang mana atau interview barista-barista yang mana, silakan komen di bawah. Gitu aja dari gue. Thank you so much, thank you for watching. Jangan lupa, lu kalau mau like boleh, mau komen boleh, mau share boleh, mau subscribe boleh banget. Gue berharap itu semua.
Ya gitu aja dari gua, stay tune, stay safe, dan yang paling penting stay with me. Dadah, thank you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow.